Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang mantan anggota DPRD Kabupaten Toba ditemukan tewas di dalam rumahnya dengan kondisi luka pada bagian tubuhnya. Aparat Reserse Narkoba Polrestabes Medan membongkar jaringan peredaran narkoba internasional. Sabu-sabu seberat 31 kg disita. Tolak pengukuran lahan ratusan warga Helvetia Kabupaten Deli Serdang memblokade jalan dengan membakar ban bekas dan kayu. Bingung cari oleh-oleh khas Medan? Mungkin sirup markisa ini bisa jadi pilihannya. Tak hanya menyiapkan buah tangan, salah satu pusat oleh-oleh sirup markisa di Kota Medan juga menyediakan fasilitas untuk belajar dan membuat sirup markisa dari buah aslinya. Dan berikut laporannya. Ini memang dari ibunda saya, itulah yang namanya Hajah Nurlen. Ya. Sebenarnya waktu awalnya ibu saya itu memakai nama ini sirup family, karena dia membuat sirup ini untuk memberi oleh-oleh kepada saudara-saudara yang datang dari luar kota ke Medan. Timbang beli lagi kan dia pintar masak ini ibu saya ini. Karena sirup markisa ini memang benar-benar oleh-oleh khas Medan. Tidak ada di daerah lain kecuali di Makassar yang sama seperti di Medan ini rasa dan kualitasnya. Itulah pertama kita memilih ibu-ibu memilih sirup markisa. Keistimewaan di sini ada wisata edukasi. Sehingga dengan turis-turis itu datang melihat selain belanja mendapat pengetahuan cara membuat markisa yang pertama. Yang kedua, mereka tahu bahwa barang yang diproduksi itu adalah bersih dan higienis, itu yang paling penting. Sirup markisa asli tanpa bahan campuran dan bahan pengawet, dan kuncinya kita selalu memakai buah yang baru dan segar. Itu sebenarnya kuncinya. Dan teknik pemasakannya dengan memakai api yang sangat kecil dan waktu memasaknya sangat lama. Itu sebenarnya. Jadi sehingga aromanya tidak hilang. Jadi memang sirup kita khas sekali dengan aroma. Waktu musim COVID kita masih bisa tetap bertahan waktu itu. Kita nggak pernah tutup nih. Walaupun omsetnya sampai 80% udah turun tuh, tinggal 15 sampai 20. Cuman kita masih bertahan. Kita memang waktu itu metode pemasaran dengan online. Dan alhamdulillah ya kita masih bertahan, eksis terus, nggak sampai kolaps gitu. Kalau omsetnya kita pernah sampai 200 juta, 250 juta waktu musim sebelum COVID. Sekarang baru mulai menapak lagi, di kisaran 100 sampai 150 lah masih bisa sekarang. Dan pekerja kita sih sekarang ini nggak banyak sekali sih. Dia karena produksi kita belum stabil, kadang kita membuat produksi tergantung stok yang ada. Kalau stok masih banyak kita nggak produksi. Tantangannya mungkin sebelumnya kan karena saya basicnya itu accounting, saya nggak langsung terjun dalam penjualan segala sesuatu gitu kan. Tapi kalau di sini saya ditantang juga untuk mendongkrak penjualan, bagaimana cara supaya penjualan ini meningkat gitu. Yang saya dapatkan itu ilmu yang udah diberikan, mulai bukan hanya ilmu tentang pembukuan, tapi ilmu dari penjualan, cara bagaimana memasarkan produk, bagaimana mengembangkan supaya peningkatan penjualan seperti itu. Karena di sini juga kan ownernya berbagi ilmu sama kami, tidak pelit untuk mengajarin bagaimana sistem mulai produksinya, bukan hanya pembuatan sirup, tapi di segala hal pembuatan yang lainnya. Kalau konsumen kita yang sudah minum sirup kita, minum sirup lain nggak akan enak lagi, pasti nyari sirup kita.
Nah, kalau ini kita robah, mereka akan kecewa. Ini konsumen kita dari Jawa, dari mana pada mesan loh, tetap selalu Jakarta, Bandung, Surabaya. Nah, itu tetap mesan. Nah, ini kalau kita robah, ini akan mengecewakan konsumen kita. Selain Markisa, kita juga membuat sirup bunga telang. Kita buat sirup terong Belanda. Dan selain sirup, kita juga buat selai Markisa, selai terong Belanda, dan juga minuman yang langsung bisa diminum. Ada beberapa produk ya. Dan saya yakin Markisa ini akan, kalau dikelola dengan konsisten dan memang benar-benar mutu, kita dari awal waktu dibuat ibu saya itu sampai sekarang mutunya seperti itu, sama aja. Kita nggak ada roba-roba. Walaupun dengan konsekuensinya harganya jadi mahal. Nah, harus bertahan seperti itu dan berharap. Dan Markisa ini sebenarnya tanpa saingan, karena yang ada di sini aja, tergantung mau memasarkannya aja. Jadi mudah-mudahan terus ini eksis gitu. Jika sedang berada di Pulau Samosir, sempatkan diri untuk mencoba olahraga air jet ski skuter. Nah, Anda bisa main jet ski sambil menikmati keindahan di pesisir pulau. Namun, ada syarat dan ketentuan yang berlaku saat mengendarai jet ski di sekitar Danau Toba. Kalau sudah menginjakan kaki di Danau Toba, sempatkan diri untuk mencoba wisata olahraga air jet ski skuter. Untuk bisa memesan jet ski skuter tidaklah sulit. Cukup nongkrong aja di pinggir Danau Toba, tepat Anda menginap atau berlibur, nanti jasa sewa jet ski skuter akan datang menghampiri Anda. Seperti yang dilakukan Iksan Napitu, warga lokal Kampung Tuk-Tuk, Pulau Samosir ini menghampiri saya dan menawarkan paket naik jet ski skuter selama 1 jam dengan harga Rp300.000. Sebenarnya jasa yang ditawarkan tak hanya jet ski, ada olahraga lain juga dengan beragam paket pilihan untuk berkeliling di Danau Toba. Kita nawarin jet skinya, ada yang main rute, ada yang per jam, dan ada juga mau ke Situmurun boleh, dengan per jam itu ada harga-harganya gitu. Ada donat boat, ada banana boat, dan ada juga untuk khusus tour keliling-keliling doang gitu. Saya pun bersiap. Nah, perlu diingat, sebelum naik, Bang Iksan akan menerangkan dulu aturan naik jet ski skuter, mulai dari cara mengoperasikannya, menggunakan alat keselamatan, serta wilayah-wilayah yang boleh dan tidak boleh dilewati. Semua itu aturannya harus ditaati. Kalau bermain di Danau Toba, penting jangan ugal-ugalan lah, satu kuncinya. Yang kedua, jangan terlalu pinggir, jangan terlalu tepi. Soalnya bahaya untuk pengunjung, mana tahu ada yang mandi. Bermain dia ke tengah-tengah lah. Soalnya kalau terlalu tepi, mana tahu ada yang berenang, ada yang nelayan bikin jaring kan jadi kena gitu. Ya, masyarakat di sini kan hampir semua lah nelayan di sini. Kita juga nelayan juga. Kadang kalau nggak ada tamu, kita bikin jaring juga. Wuhu, seperti naik motor dengan kecepatan tinggi. Adrenalin saya semakin terpacu saat jet ski menghantam gelombang air. Namun yang membuat hiburan ini sempurna adalah bisa menikmati keindahan alam di sekitar Danau Toba dari Pulau Samosir. Harga sewa Rp300.000 untuk 1 jam ini tergolong murah karena kalian bisa bergantian untuk naik jet ski skuter. Kalau pengen lebih lama lagi, harga sewanya lebih mahal. Kalian juga bisa menyewa donat boat yang bisa membawa lebih dari 5 orang, atau banana boat pun ada jika ingin mencoba berbasah-basahan merasakan dinginnya air Danau Toba. Masa-masa liburan panjang atau akhir pekan, permintaan terhadap permainan wahana air ini meningkat. Ya, tadi saya udah nyobain nih naik jet ski water scooter di Danau Toba.
Tentu seru ya karena kita bisa melihat bagaimana keindahan Danau Toba dari tengah danaunya juga. Nah selain itu juga kita tahu nih sensasi merasakan kayak seolah-olah naik motor di atas air gitu. Tapi bagi Anda yang mungkin takut pakai jet ski jangan khawatir karena nanti ada pemandunya nih seperti saya nih sama Abang Iksan gitu kan. Nanti Bang Iksan bakal bisa ngarahin mau beloknya di mana, bagusnya di mana dan lain sebagainya. Jadi jangan khawatir ya. Nadia Kartika, Muhammad Kadafi melaporkan dari Danau Toba. Ayo Bang, kita lanjut. Dan laporan tersebut mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Janet Lee berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.